Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan perkuliahan kalkulus lanjut kita. Oke, kemarin kita sudah tahu bagaimana caranya kalau kita diberikan persamaan dalam kartesius diubah ke persamaan polarnya gimana, dan kalau diberikan persamaan polarnya jadi persamaan kartesiusnya bagaimana ya. Oke, terus kemarin kita juga janji di contoh yang kedua kemarin persamaan kartesius yang rame seperti ini. Oh sorry, ini kayaknya ada yang kurang ya. Ini harusnya kurang plus ini ya, plus y pangkat 4-nya belum ya. Plus y pangkat 4. Oke. Jadi persamaan yang rame seperti ini ternyata saat diteruskan ke polar, polarnya jadi sederhana ya, dan ternyata fungsinya bagus sekali. Jadi kurvanya bagus sekali seperti ini ya. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana kok bisa dapat kurva seperti ini ya. Mari kita akan bahas itu ya. Jadi untuk artinya pertemuan ini kita akan bahas bagaimana menggambar kurva jika diberikan suatu persamaan polar ya. Oke, tanpa harus mengkonversinya terlebih dahulu ke persamaan kartesius. Oke, jadi ada 3 hal ya yang perlu kita garis bawahi atau yang perlu kita pegang ya untuk dapat menggambar persamaan polar ya. Oke, jadi yang pertama perhatikan bahwa si R itu pasti non negatif kan? Oke. Padahal kan bisa saja dalam persamaannya akan memunculkan R-nya itu negatif. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menentukan R negatif itu padahal R-nya non negatif. Nah, kita definisikan ya. Jadi negatif R theta itu kita definisikan sebagai Sebagai R. Jadi negatifnya hilang tapi tetanya berubah. Nah, tetanya berubah jadi pi plus theta ya. Oke, pi plus theta ya. Artinya apa? Artinya saat dia negatif, dia akan berbalik arah gitu aja ya, gampangnya gitu ya, berbalik arah ke arah sebaliknya gitu ya. Jadi misal ini kita punya ini, nah ini kan ini 2,7 pi per 6 itu sama artinya dengan min 2 pi per 6 ya. Oke, jadi saat katakanlah ini ya. Oke, katakanlah ini koordinatnya katakanlah min 2 pi per 6 lah. Itu bukan di sini dia titiknya, tapi dia berganti di sebelah sini ya. Oke, jadi berbalik arah. Oke, gambarnya seperti itu. Oke, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua Oke, kita bisa melihat dari kesimetrisannya ya. Oke, jadi misal kita diberikan fungsi R theta, jadi fungsi polar R sama dengan F theta ya. Maka kita punya yang pertama, jika F-nya sama dengan F negatif theta untuk semua theta yang ada di kurva tersebut ya, maka kita dapat tahu bahwa kurva tersebut simetri terhadap sumbu X ya. Oke, simetri terhadap sumbu X. Terus yang kedua, jika F theta-nya sama dengan pi plus theta ya untuk semua theta yang ada di kurva tersebut, maka kurvanya simetris terhadap origin ya. Berarti simetris terhadap titik asal ya. Terus yang ketiga jika F theta-nya sama dengan pi min theta untuk semua theta yang ada di kurva tersebut, maka kurva tersebut simetri terhadap sumbu Y ya. Oke, terhadap sumbu Y. Oke, jadi kita bisa mengidentifikasi si persamaan parameternya si persamaan polarnya itu. Untuk menggambarnya itu kita bisa yang kedua kita lihat kesimetrisannya ya. Jadi saat dia simetris kita tinggal gambar separuhnya aja, nanti separuhnya itu akan dapat dengan sendirinya ya. Oke, misal ini ya. Misal kita punya ini, kita dapat identifikasi yang pertama ya. A-nya A-nya ini ya. F theta-nya sama dengan F min theta ya. Oke, maka kita cukup menggambar Menggambar dari 0 sampai pi saja ya. Jadi separuhnya aja. Sisanya Sisanya tinggal dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini kan sumbu X. Cerminkan udah jadi ya. Oke, seperti itu ya. Terus yang kedua kalau F theta-nya sama dengan pi plus theta, jadi dia simetris terhadap origin, artinya seperti dicerminkan terhadap sumbu titik asal ya. Oke, jadi dari sini cerminkan, oke, dapatlah ini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga
F theta sama dengan pi min theta, ya. Itu sama aja simetris terhadap sumbu Y. Oke, jadi kita nanti cukup apa? Cukup kalau seperti ini kita cukup menggambarkan apa dari apa min pi per 2 ya, sampai pi per 2 aja ya. Oke, pi per 2 aja. Nanti sisanya itu tinggal dicerminkan. Jadi kita gambar satu bagian aja. Sisanya nanti tinggal dicerminkan. Oke, gitu aja. Jadi ini pedoman yang kedua ya, melihat kesimetrisan. Oke, yang ketiga apa? Mencari titik puncak ya, atau titik apa-apa itu ya, stasioner atau apa itu ya. Nah, jadi mencari titik kritis apa dan semacamnya itu. Nah, jadi apa? Kalau kita diberikan fungsi polar R sama dengan F theta ya. Oke, terus jika F terdiferensialkan terhadap theta ya, maka begitu juga X dan Y ya. Oke, itu dijamin oleh pertemuan kita yang pertama ya. Kalau lupa lihat lagi apa materi di apa turunan kurva turunan dari persamaan parameter ya. Nah, itu dijamin ya. Terus lebih jauh lagi apa? Jika dx per d theta-nya tidak sama dengan 0 ya, nah, maka apa? Kita punya apa? Gradian garis singgung di titik x, y itu diberikan oleh dy per dx, yaitu nanti akan berubah jadi r theta ya. Nah, nanti yang variabelnya tinggal r sama theta ya. Oke, perhatikan apa? Jadi gradian garis singgung dari ini, jadi m-nya itu bukan ya, atau tidak sama dengan apa? R aksen theta ya. Oke. Ya, kenapa? Karena si theta itu cuma ini persamaan parameter ya, kita sudah tahu, sudah bahas itu di pertemuan sebelumnya ya, di turunan kurva parameter juga ya. Jadi untuk mencari ininya ya, untuk mencari titik kritisnya dan teman-temannya itu atau gradiennya itu bukan menggunakan apa turunan dari ini, turunan dari si fungsi tadi, oke. Si persamaan parameter tadi, tapi tetap dy per dx ya, oke. Jadi fokusnya tetap sama dy per dx, bukan sama si t atau si theta ini. Oke, jadi kita punya apa? Si dy per dx ya, itu apa? Garis singgungnya kita tuliskan dy per dx, oke. Yang nanti dalam fungsi r dan theta yaitu apa? R aksen sin theta plus r cos theta per r aksen cos theta min r sin theta ya. Oke, ini bisa kita turunkan ya dari apa? Dengan melihat apa r-nya apa x-nya itu sebagai apa? R cos theta ya, dan y-nya sebagai r sin theta ya. Oke. Maka akan dapat seperti ini ya. Kalau kalian ini biar lebih paham lagi silakan dicek ya dan pastikan bahwa benar-benar sama dengan ini ya. Oke, jadi itulah 3 langkah ya untuk bisa menggambar kurva parameter dari persamaan polar ya dengan baik ya. Oke, kita lihat contohnya. Oke, seperti yang tadi kita akan menggambar apa? Fungsi polar dari R sama dengan 1 min cos theta ya. Oke. Yang pertama apa? Oke, yang pertama kita tinjau apa yang pertama? Oke, kita lihat ya apakah ada enggak R-nya yang negatif ya. Kita lihat dulu. R-nya yang negatif ada enggak? Oke, ingat bahwa si cos theta ini nilainya kan pasti apa? Ini antara negatif 1 dan 1 tuh. Jadi maka apa? R-nya pasti apa? Non negatif ya, lebih besar sama dengan 0 ya. Paling mentok dia 0 ya. Jadi apa? Tinjauan pertama tidak diperlukan ya. Jadi apa? Tinjauan pertama tidak dipakai ya. Oke. Oke, terus yang kedua apa? Kita lihat kesimetrisannya ya. Oke, berarti kita punya apa? Kita lihat R theta itu sama dengan apa? R theta itu sama dengan 1 min cos theta. Terus kita lihat juga R negatif theta berarti apa? R negatif theta itu berarti sama dengan 1 min cos negatif theta. Tapi kita ingat cos negatif itu sama dengan cos positif tuh. Berarti ini sama dengan apa? 1 min cos theta ya. Oke, dari sini kita simpulkan apa? Ternyata R theta ya sama dengan R negatif theta ya. Oke. Dari sini kita apa? Kita cukup apa? Kita tinggal mencari semua titik-titik di apa? Dari theta sama dengan 0 sampai apa? Sampai theta sama dengan pi saja ya. Nah, nanti sisanya apa? Tinggal dicerminkan saja gitu aja. Oke, mari kita cari ya. Yang pertama apa? Yang pertama kita cari theta, yang jelas tetanya 0 ya. Kita punya apa? R-nya sama dengan
R-nya sama dengan 1 min cos 0. Berarti sama dengan apa? 1 min 1 ya, karena cos 0 itu 1, berarti sama dengan 0 ya. Terus yang kedua, theta sama dengan, misal kita ambil yang gampang-gampang aja, pi per 3, karena pi per 3 nanti cosnya setengah ya. Berarti kita punya apa? R-nya sama dengan 1 min cos pi per 3. Oke, ini sama dengan apa? 1 min setengah, berarti sama dengan setengah. Oke. Terus kita punya apa? Theta sama dengan selanjutnya apa? Oke, pi per 2 aja ya. Oke, pi per 2, cos pi per 2 itu 0 ya. Berarti ini sama dengan 1 min cos pi per 2 ya. Oke, itu sama dengan 1 min 0, berarti 1. Terus kita punya apa lagi? Kita punya apa sih, theta itu apa? Oke, kita lihat berapa lagi, misal oke, yang positif apa? Yang bulat lagi yang di apa? Oke, 2/3 pi ya. Oke, 2/3 pi ya. Maka kita punya apa? R-nya sama dengan 1 min cos 2/3 pi. Oke, itu sama dengan apa? 1 min cos, kita tuliskan itu pi min 1/3 pi ya. Nah, biar lebih enak, biar bisa lebih mudah, berarti ini sama dengan apa? Ini 1 min 1, berarti ingat ini tetap, oh ini jadi negatif ya, berarti negatif dari negatif ya, negatif cos apa pi per 3 ya. Oke. Oh, berarti ini positif ya. Oke, berarti padahal cos pi per 3 tadi setengah ya. Oke, berarti apa? 1 plus setengah. Berarti kita dapat ini apa? 3/2. Oke, yang terakhir kita punya apa? Tetanya sama dengan 2 pi. Sorry, bukan 2 pi ya. Pi saja. Kita kan maunya sampai pi ya. Oke, sampai pi berarti apa? Kita punya apa? R-nya sama dengan 1 min cos pi ya. Oke. Sama dengan ingat cos pi itu negatif 1 ya, berarti 1 min negatif 1 berarti sama dengan 2 ya. Oke, berarti inilah semua titik-titiknya yang akan kita ini ya. Oke, akan kita ambil nanti ya. Oke, berarti kita punya apa? Oke, jadi kita punya daftar ini ya. Tetanya 0, tetanya pi per 3, pi per 2, 2/3 pi, dan pi ya. Oke, kita dapat itu. Oke, sekarang kita cari ya, puncaknya ada di mana ya. Oke, berarti kita butuh apa? Kita butuh si apa? Ini, Bu. Kita ada apa? D per D theta, per dx itu sama apa? Nanti akan berubah jadi apa? R theta ya. Oke. Itu sama dengan apa ini? R aksen apa tadi? R aksen sin theta ya. R aksen sin theta plus cos theta ya. Plus R cos theta ya. Oke. Per apa? R aksen cos theta ya. Min R sin theta ya. Oke. Ingat R-nya apa? R-nya adalah ini ya. Saya nggak perlu tulis lagi. R-nya adalah 1 min cos theta, berarti apa? Kita dapat apa? R aksennya berarti sama dengan apa? Negatif dari negatif sin theta ya. Oke, berarti sama dengan sin theta. Oke. Berarti kita punya apa? Ini sama dengan akan berubah sin theta kali sin theta berarti sin kuadrat theta. Terus ini tambah 1 min cos theta dikalikan cos theta ya. Oke. Dibagi dengan sin theta kali cos theta, sin theta cos theta, dikurang 1 min cos theta ya, kalikan sin theta. Oke. Ini sama dengan apa ini? Oke, sama dengan sin kuadrat theta min cos kuadrat theta ya, min plus 1. Oke. Terus dibagi dengan, sorry kok plus 1, plus cos theta ya. Oke, plus cos theta. Cos theta, terus ini apa? Yang bawah tinggal apa? Oke, sin theta cos theta. Oke, berarti ini apa? Sin theta cos theta. Oke, plus sin theta cos theta. Oke. Min sin theta ya. Oke, berarti kita punya apa? Ini sama dengan apa? Oke, cosin kuadrat min cos kuadrat theta itu sama dengan apa? Cos 2 theta ya. Oke. Oh, sorry, negatif cos 2 theta ya. Oke, plus cos theta dibagi dengan, oke, ini sin theta cos theta tambah sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta, berarti kita tulis 2 sin theta cos theta min sin theta ya. Oke, berarti yang terakhir kita punya apa? Akhirnya kita dapat apa? Cos theta min 2 sin, sorry, min cos 2 theta. Oke, min cos 2 theta per
Ini jadi apa? Sin 2 theta ya. Sin 2 theta min sin theta. Oke. Ingat, karena kita mau teori titik puncak, berarti itu akan terjadi atau calon-calonnya ada di dy per dx-nya sama dengan 0 ya. Oke, berarti sama dengan apa? Oke, si cos theta min cos 2 theta per ini sin 2 theta min sin theta ya. Oke. Jelas theta yang memenuhi di sini apa? Theta yang terpenuhi di atas nggak akan terpenuhi di bawah ya. Oke, maksudnya apa? Saat yang atas 0, yang bawah nggak akan 0 toh. Berarti ini cukup aja dengan yang atas saja. Berarti cos theta min cos 2 theta sama dengan 0. Berarti saya punya apa? Cos theta sama dengan apa? Cos 2 theta. Oke. Oke, karena kita akan tinjau apa? Intervalnya kan dari 0 sampai pi saja ya. Oke, berarti kita tinjau sudut yang memenuhi ini di 0 sampai pi saja ya. Oke, itu jelas ada di mana? Oke, itu tetanya sama dengan apa? Oke, sama dengan 2/3 pi. 2/3 pi. Oke. Bisa dicek ya dengan apa? Persamaan apa? Trigonometri SMA ya. Atau di kuliah trigonometrinya ada ya. Ya berarti dia akan maksimal di theta sama dengan 2/3 pi ya. Oke, berarti kita punya apa? Berarti dia akan maksimal di sini ya. Oke, nilainya akan maksimal di sini. Oke. Oke, jadi kita akan dapat gambarnya nanti seperti ini ya. Oke. Oke ya, ini ya. Jadi kan nanti apa kita punya apa? Yang pertama di sini gitu ya. Karena ini sudutnya adalah pi per 3. Ini sudutnya adalah pi per 3 ya. Terus di mana? Terus di sini ya. Ini adalah sudut apa? Pi per 2 ya. Terus di sini, oke, artinya titiknya di sini ya. Dan apa? Panjangnya 1 kan? Oke. Ini panjangnya setengah, oke. Terus apa itu? Ini ya. Ini adalah sudut apa? 2/3 pi ya. Oke, dan panjangnya adalah 3/2 ya. Oke, berarti ya. Jadi ini tingginya 3/2 dan ini adalah puncaknya, Pak. Artinya setelah itu pasti turun. Kan kita punya yang terakhir apa? 2 kan ya. Ya panjangnya 2 ya. Oke, tapi di pi ya. Oke, berarti dia di sini ya. Berarti ini puncaknya ya. Ya udah pasti setelah itu dia turun. Oke, jadi kita dapat sketsanya ini ya. Oke. Setelah kita dapat ini, maka tinggal kita cerminkan, akhirnya kita dapat ini ya. Oke, jadi inilah grafik fungsi dari R sama dengan 1 min cos theta ya. Oke, jadi itulah gambarnya yang kita gambarkan tadi di pertemuan yang kemarin, yang gambarnya kuning ya, yang ini ya. Oke, dan kita selesai. Oke, kira-kira seperti itu cara menggambarnya. Oke, buat latihan coba kalian gambarkan apa fungsi polar dari apa nih? R sama dengan 1 plus cos theta. Oke, kita akhir sampai di sini. Silakan dicoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.